Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang uji coba dan implementasi perangkat lunak. Anggota dari kelompok 5 sendiri ada 3, yaitu saya, Berlianda, NPM 51, yang akan menjelaskan mulai dari slide 1 sampai slide 10. Yang kedua ada Safira Maya, NPM 50, yang akan menjelaskan dari slide 11 hingga slide 20. Dan yang terakhir ada Tasya Ardianisa, NPM 49, yang akan menjelaskan mulai dari slide 21 hingga slide 30. Pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak yang mempresentasikan spesifikasi, desain, dan penggodaan. Selanjutnya, meningkatnya visibilitas atau kemampuan perangkat lunak sebagai suatu elemen sistem dan biaya yang muncul akibat kegagalan perangkat lunak itu dapat memotivasi dilakukannya perencanaan yang baik melalui pengujian yang teliti. Pada dasarnya, pengujian merupakan satu langkah dan proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap sebagai hal yang merusak dibandingkan dengan membangun. Dalam melakukan uji coba ada 2 masalah yang penting, yaitu yang pertama teknik uji coba perangkat lunak, yang kedua strategi uji coba perangkat lunak. Karakteristik kasus uji coba tersebut memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama operable, yang kedua observable, yang ketiga controllable, yang keempat decomposable, yang kelima simple, yang keenam stable, dan yang terakhir understandable. Operable sendiri artinya semakin baik dia bekerja, maka semakin efisien dia dapat diuji. Yang selanjutnya observable, yang artinya apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda uji. Yang ketiga ada controllable. Semakin baik kita dapat mengontrol perangkat lunak, maka semakin banyak pengujian yang dapat diotomatisasi dan dioptimalkan. Yang keempat ada decomposable, yang artinya dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat dengan lebih cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian kembali secara lebih halus. Yang kelima ada simple, yaitu semakin sedikit kasus yang diuji, maka semakin cepat kita dapat mengujinya. Selanjutnya ada stable, yaitu semakin sedikit perubahan, semakin sedikit juga gangguan dalam pengujian. Yang terakhir ada understandable, yang artinya semakin banyak informasi yang kita miliki, maka semakin halus pengujian yang akan dilakukan. Selanjutnya ada prinsip pengujian yang diusulkan oleh Davis. Yang pertama adalah semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Yang kedua, pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Yang ketiga ada prinsip Pareto yang berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Prinsip Pareto mengimplikasikan 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian sepertinya akan dapat ditelusuri 20-20% dari semua modul program. Yang keempat ada pengujian yang harus dimulai dari yang kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Yang kelima ada pengujian yang mendalam dan tidak mungkin. Yang keenam, yang paling efektif, pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Selanjutnya ada atribut pengujian yang baik. Yang pertama, memiliki probabilitas yang tinggi menemukan kesalahan. Yang kedua, tidak redundan. Yang ketiga, harusnya jenis terbaik. Yang terakhir, tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks, yaitu harus balance. Selanjutnya ada desain test case. Terdapat bermacam-macam rancangan metode test case yang dapat digunakan. Semua menyediakan pendekatan sistematis untuk uji coba. Yang terpenting, metode menyediakan kemungkinan yang cukup tinggi menemukan kesalahan. Terdapat 2 macam test case. Yang pertama, pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperlihatkan. Test case dapat dilakukan untuk menilai masing-masing fungsi apakah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua ada pengetahuan tentang cara kerja dari produk. Tes dapat dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya. 2 macam pendekatan test case, yaitu ada black box testing dan white box testing. Black box testing
Test case ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan apakah informasi yang disimpan secara eksternal selalu dijaga kemutakhirannya. Selanjutnya, teknik pengujian black box berfokus pada domain informasi dari perangkat lunak. Dengan melakukan test case dengan mempartisi domain input dari suatu program dengan cara yang memberikan cakupan pengujian yang mendalam. Selanjutnya, metode pengujian graph-based mengeksplorasi hubungan antara dan tingkah laku objek-objek program. Partisi ekuivalensi membagi domain input ke dalam kelas data yang mungkin untuk melakukan fungsi perangkat lunak tertentu. Analisis nilai batas memeriksa kemampuan program untuk menangani data pada batas yang dapat diterima. Lalu, metode pengujian yang terspesialisasi meliputi sejumlah luas kemampuan perangkat lunak dan area aplikasi. GUI, arsitektur klien atau server, dokumentasi dan fasilitas help, dan sistem real-time masing-masing membutuhkan pedoman dan teknik khusus untuk pengujian perangkat lunak. Langkah-langkah black box testing sendiri ada 7. Yang pertama, menganalisa kebutuhan dan spesifikasi. Yang kedua, pemilihan input. Yang ketiga, pemilihan output. Yang keempat, seleksi input. Yang kelima, pengujian. Yang keenam, review hasil. Dan yang ketujuh, evaluasi. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang jenis kesalahan yang dapat diidentifikasi black box testing. Yang pertama, fungsi tidak benar atau hilang. Yang kedua, kesalahan antarmuka. Yang ketiga, kesalahan pada struktur data. Yang keempat, kesalahan inisialisasi dan akhir program. Yang kelima, kesalahan performasi. Di sini juga kami akan menjelaskan tentang kelebihan black box testing. Yang pertama, tidak perlu melihat source code secara detail. Yang kedua, mendeteksi kesalahan pengetikan atau typo. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan desain. Yang keempat, menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Yang kelima, seorang tester tidak harus programmer. Kekurangan black box testing. Yang pertama, ketergantungan dengan dokumen dan desain software tersebut. Dan yang kedua, tidak sampai level kode sehingga tester tidak mengetahui level security dari software tersebut. Teknik pengujian black box testing. Yang pertama, decision table. Yang kedua, all-pairs testing. Yang ketiga, state transition table. Yang keempat, equivalence partitioning. Yang kelima, boundary values analysis. Di sini kami juga akan menjelaskan tentang white box testing. White box testing adalah cara kerja perangkat lunak secara rinci, karenanya lebih kapet, sehingga perangkat lunak akan dites dengan menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi dan atau pengulangan secara spesifik. Ini lanjutan dari penjelasan black box testing. Di sini juga disebutkan langkah-langkah white box testing. Yang pertama, mendefinisikan semua alur logika. Yang kedua, membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. Yang ketiga, melakukan pengujian. Jenis-jenis white box testing. Yang pertama, notasi diagram alir. Notasi yang digunakan untuk menggambarkan jalur eksekusi. Notasi diagram alir atau grafik program yang menggunakan notasi lingkaran, simpul atau not, dan anak panah. Yang kedua, kompleksitas siklomatis. Kompleksitas siklomatis adalah metrik perangkat lunak yang memberikan pengukuran kuantitatif terhadap kompleksitas logis suatu program. Yang ketiga, kesetaraan partisi. Kesetaraan partisi dan analisis nilai batas memberikan strategi untuk menulis kasus pengujian white box. Di sini juga dijelaskan tentang kelebihan white box testing. Yang pertama, kesalahan logika. Menggunakan sintak if dan sintak pengulangan. Dan langkah selanjutnya, metode white box testing ini akan mencari dan mendeteksi segala kondisi yang dipercaya tidak sesuai dan mencari kapan suatu proses perulangan diakhiri.
Yang kedua, ketidaksesuaian asumsi, menampilkan dan memonitori beberapa asumsi yang diyakini tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang akan diwujudkan. Yang ketiga, kesalahan pengetikan. Oke, selanjutnya kita ke kekurangan white box testing. Kekurangan white box testing adalah pada perangkat lunak yang jenisnya besar. Metode white box testing ini dianggap boros karena melibatkan banyaknya sumber daya untuk melakukannya. Selanjutnya adalah teknik pengujian white box testing. Yang pertama adalah mengabarkan kode program ke dalam graf, yaitu node dan edge. Jika mereka saling berhubungan, maka bernilai 1, dan jika tidak, maka bernilai 0. Dalam pengujian ini akan diperoleh hasil, yaitu yang pertama, kemungkinan source code yang dieksekusi. Yang kedua adalah waktu yang digunakan. Ketiga adalah memori yang digunakan. Empat adalah sumber daya yang digunakan. Yang kedua adalah basis path. Basis path adalah yaitu pengukuran kompleksitas kode program dan pendefinisian alur yang akan dieksekusi. Digambarkan sequence, if, dan while. Uji coba basis path adalah teknik uji coba white box testing yang diusulkan oleh Tom Inchcape. Metode ini memungkinkan perancang test case mendapat ukuran kompleksan logikal dari perancangan prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai petunjuk untuk mendefinisikan basis set yang dari jalur pengerjaannya. Test case yang dapat digunakan untuk mengerjakan basis set yang menjamin pekerjaan setiap perintah minimal 1 kali selama uji coba. Yang ketiga ada data flow testing yang untuk mendeteksi penyalahgunaan data dalam sebuah program. Yang keempat adalah cyclomatic complexity, yaitu sistem pengukuran yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logika suatu program. Pada basis path, hasil dari cyclomatic complexity digunakan untuk menentukan banyaknya independent paths. Independent paths itu apa sih? Yaitu adalah sebuah kondisi di mana program menghubungkan node awal dan node akhir. Terdapat 2 persamaan yang digunakan, yaitu V dalam kurung G sama dengan E dikurangi N tambah 2, ataupun V dalam kurung G sama dengan P tambah 1, yang mana V dalam kurung G adalah cyclomatic complexity untuk flow graph G, E adalah jumlah edge, N adalah jumlah node, dan P adalah jumlah predikat node. Selanjutnya adalah gray box testing. Gray box testing adalah kombinasi dari black box dan white box testing. Untuk menguji software berdasarkan spesifikasi tetapi menggunakan cara kerja dari dalam. Gray box ini dapat digunakan dengan baik dalam software testing. Gray box testing ini mengacu pada teknik pengujian sistem dengan pengetahuan terbatas atau limited knowledge dari internal system. Gray box testing ini memiliki akses ke desain dokumen dengan rinci melalui informasi di luar persyaratan dokumen. Gray box testing yang dihasilkan berdasarkan informasi tersebut sebagai state-based model atau arsitektur diagram of target system. Kelebihan dari gray box testing ada 4, yaitu overall combined benefit, yaitu mengambil kelebihan dari 2 kombinasi testing dan melakukan percobaan terhadap testing. Yang kedua adalah non-intrusive, yaitu hal yang didasari pada spesifikasi fungsional dan tampilan arsitektur. Yang ketiga adalah intelligent test authoring, yaitu menangani skenario uji coba, misalnya tipe data, protokol komunikasi, dan penanganan eksepsi. Yang keempat adalah universal testing, yaitu mempertahankan batas terhadap pengujian antara tester dan developer. Yang selanjutnya adalah kekurangan gray box testing, ada 2, yaitu particle code coverage, yaitu sumber kode dan binary akan hilang karena akses yang terbatas pada struktur internal atau aplikasi akan menghasilkan akses terbatas terhadap kode path traversal. Yang kedua adalah defect identification, yaitu sulit untuk mengidentifikasi cacat atau bug. Namun pengujian di gray box dapat mengetahui bagaimana sistem cacat dalam lingkungan layanan web. Selanjutnya yaitu teknik pengujian gray box testing. Ada 4, yaitu matrix testing, menyatakan melaporan atau satu proyek, yaitu selanjutnya adalah yang kedua regression testing, yaitu menyatakan status apakah terjadi perubahan pada kasus uji yang baru dibuat. Yang ketiga adalah pattern testing, yaitu memverifikasi aplikasi yang baik untuk desain atau arsitektur dan pola. Yang keempat adalah orthogonal array testing, yaitu digunakan sebagai bagian dari semua kemungkinan kombinasi. Selanjutnya kita ke persamaan black box, white box, dan gray box.
Jadi yang pertama adalah mampu menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang kedua adalah mampu mendeteksi adanya kesalahan ketik, ketiga adalah mampu mendeteksi kondisi yang tidak sesuai pada sintak if dan loop, dan mendeteksi kapan proses akan berhenti. Yang keempat adalah tidak perlu melihat kode program secara detail. Yang kelima adalah testing dilakukan berdasarkan spesifikasinya. Nomor 6 dapat digunakan untuk menilai konsistensi program. Nomor 7 adalah mampu mengkombinasikan keuntungan dari white box dan black box. Yang ke-8 adalah intelligent test authoring, dan yang terakhir 9 walaupun kombinasi namun tetap dapat mempertahankan batas antara developer dan tester. Selanjutnya kita ke perbedaan black box, white box, dan gray box. Yang pertama adalah pengujian didasari pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang digunakan yang diinginkan oleh customer. Yang kedua adalah pengujian yang didasari pada detail prosedur dan alur logika kode program. Pada kegiatan white box testing, tester melihat source code program dan menemukan bugs dari kode program yang diuji. Intinya, white box testing adalah pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode program. Yang selanjutnya adalah pengujian didasari pada detail pendekatan pengujian yang digunakan untuk beberapa pengetahuan tentang struktur internal namun tidak secara rinci. Dan berikut adalah sumber dari materi yang kita presentasikan tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih.